Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Ayohal hadirun, para praktisi Jamaiyah Ruqyah Aswaja dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Pada kesempatan kemarin kami telah menjelaskan bagaimana mulai awal niatan ruqyah, kemudian pendahuluan dakwah, dan kemudian juga ditunjang di dalam memasuki proses ruqyah. Kemudian ketika sudah masuk proses ruqyah itu sendiri bagaimana? Maka ini kami akan share pengalaman kami kepada panjenengan semua, semoga bisa bermanfaat dan monggo ketika panjenengan mau mengikuti apa yang sudah kami lakukan selama ini. Hadirin hadirat para praktisi Jamaiyah Ruqyah Aswaja dimanapun berada. Jadi ketika kita dalam prosesi ruqyah itu sendiri, maka beberapa poin yang penting yang perlu dijaga adalah bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Bagaimana agar kita bisa tetap tersambung wusul ilallah. Maka di sini saya memberikan sebuah analogi ketika air, jadi di sini ada air, katakanlah 100 liter begitu. Kemudian kita ini sebagai selang, ya, selang. Kemudian di sini ada Ada ember atau bak. Maka bagaimana kita bisa mentransmisikan antara air sumber ini tadi, ya, bisa ditandon umpamanya, dan selang kemudian masuk ke bak atau ke ember ini benar-benar bisa 100. Jadi kalau dari sumbernya 100, maka kemudian turun ini di bawah ini juga 100. Jadi ini analoginya seperti itu. Maka ini contohnya begini. Jadi sudah jelas, sudah sangat jelas sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, bahwasanya doa-doa kita itu pasti diterima. Gitu loh. Sebagaimana juga kata Allah, ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kepada aku, kata Allah, maka pasti akan diterima, akan dikabulkan. Maka ketika kita memohon kepada Allah, ya, maka pasti ini diterima. Gitu loh. Tinggal bagaimana kita ini sebagai seorang roki atau rokiah atau peruqyah ini, bagaimana kita bisa menjadi selang yang memang benar-benar menyalurkan. Artinya tidak ada sumbatan-sumbatan di situ, tidak ada hambatan-hambatan di situ. Caranya bagaimana? Caranya kita harus tetap bisa menjaga hati kita agar kholas, murni. Jadi ketika tandon ini tadi, ya, tandon ini adalah rahmatnya Allah masuk, ya, melalui kita, ya, tentu kita sebagai perantara, ya, dengan medianya adalah ayat-ayat Al-Qur'an, yang kita berdoa dengan itu mohon kesembuhan kepada marki-markiyah yang tadi ini adalah embernya atau baknya. Maka bagaimana yang rahmat ini 100 ini bisa masuk ke marki-markiyah ini juga 100. Maka bagaimana kita bisa menata hati, pikiran, perasaan kita untuk selalu tersambung dengan Allah. Kita bisa menjaga hati, pikiran, perasaan kita untuk benar-benar kita ini ini hanya ikhtiar saja. Kita hanya hamba saja, hamba biasa saja kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada sampai ya Allah naudzubillah min dzalik kesombongan atau merasa akunya muncul, ya. Kalau enggak saya yang ruqyah, bukan enggak sembuh. Kalau bukan karena saya yang ruqyah itu saya sakit terus.
Nah ini penyakit-penyakit hati yang perlu kita bersihkan. Maka kita terus berlindung kepada Allah, kita memohon pada Allah agar Allah bisa menjaga hati, pikiran, perasaan kita ini. Tentunya seiring perjalanan, seiring jam terbang, banyak hal-hal yang kita temui dalam proses dakwah ini. Ada yang katakanlah senior yang sudah lama-lama, ada yang junior yang baru-baru, kemudian si senior ini umpamanya semena-mena kepada juniornya atau bagaimana, ini yang akan mengurangi kholas kita, kemurnian kita itu. Dan ini yang akan menjadi hambatan-hambatan, sumbatan-sumbatan, sehingga aliran rahmat tidak bisa langsung full, ya, bisa jadi 80, 70, 50, tidak sampai full. Maka bagaimana kita ini sebagai roki yang menjadi perantara ini, yang menghantarkan markiyah ini, memohon pada Allah, memohon kesembuhan pada Allah. Maka kita juga harus selalu menjaga hati kita. Kita jaga hati kita dari perasaan-perasaan, dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud, ujub. Semuanya kita benar-benar kita tata betul. Dan juga kita jangan melihat yang di ruqyah ini, wah orang kaya, orang miskin, orang berada. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita melihat itu. Wah, kalau lihat yang sugih dipanjang-panjangkan bacaannya, dihusuk-husukkan ya bacaannya ya, tapi kalau yang biasa ya, sederhana ya, yang ditangani bacaannya pendek, pokok ndang waras saya iki ya wis cukup ngene wae umpamanya, naudzubillah min dzalik. Maka kita harus benar-benar menjaga proses ini. Ini saya berpesan pada diri kami pribadi, juga kepada saudara-saudara semua. Jangan sampai kita tergelincir kepada penyakit-penyakit hati. Sehingga ini yang menjadi halangan-halangan bagi kita semua. Dan juga termasuk tadi senior junior penting. Senior junior itu penting, perlu. Karena disinilah nanti akan muncul saling asah, saling asuh. Ya, asal dalam tanda yang positif. Senior junior dalam tanda yang positif. Jadi saling memberi, saling mensupport ya. Bukan malah saling membuli ya. Saling kreditkan, oh kamu junior saya, kamu harus manut saya. Ya saya yang benar, kamu salah. Ini jangan sampai seperti itu. Jadi harus saling support dalam dakwah kita ini. Ya, sehingga kita bisa kompak ya, terus kita mendakwahkan Al-Qur'an bisyifa di bumi Nusantara ini. Kita membantu kita mengikhtiarkan ya, jalan kesembuhan bagi para masyarakat, para umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga perjuangan kita ini dirondoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga apa yang sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat semuanya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Afu minkum hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.